Kembali lagi dengan saya Agung Dia di channel YouTube saya. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Biokimia 2. Adapun materi yang akan dibahas pada ujian akhir semester kali ini yaitu ada 6 materi. Yang pertama adalah degradasi asam lemak, yang kedua metabolisme kolesterol, yang ketiga metabolisme lipoprotein, yang keempat ada siklus urea, yang kelima metabolisme asam nukleat, dan yang terakhir, yang keenam adalah rekayasa genetika. Kita langsung saja menuju soal yang pertama. Untuk soal yang pertama akan dibahas tentang metabolisme asam arakidonat. Untuk proses metabolisme asam arakidonat ini diawali dengan adanya gangguan atau kerusakan pada fosfolipid sehingga enzim fosfolipase teraktivasi dan menghasilkan asam arakidonat. Degradasi asam arakidonat dapat melalui dua jalur, yaitu yang pertama siklooksigenase dan yang kedua lipooksigenase. Kedua jalur ini sesuai namanya, maka menggunakan enzim siklooksigenase atau yang dilambangkan dengan COX, dan untuk jalur lipooksigenase enzimnya yaitu lipooksigenase atau yang dilambangkan dengan LOX. Berikut ini merupakan skema atau bagan metabolisme dari asam arakidonat. Yang pertama, adanya trauma atau luka pada sel. Nah, selanjutnya setelah ada luka itu, maka membran pada sel akan terganggu sehingga fosfolipid akan teraktivasi oleh enzim fosfolipase menghasilkan asam arakidonat. Untuk aktivitas dari pembentukan asam arakidonat oleh enzim fosfolipase ini dihambat oleh kortikosteroid. Untuk selanjutnya, asam arakidonat akan mengalami dua jalur, yaitu yang pertama menggunakan bantuan enzim lipooksigenase atau jalur lipooksigenase, dan yang kedua yaitu menggunakan enzim COX, yaitu jalur siklooksigenase. Nah, untuk yang di sebelah kiri, melalui jalur lipooksigenase dengan enzim LOX, asam arakidonat akan berubah menjadi hidrokperoksida. Selanjutnya, untuk produk dalam siklus lipooksigenase ini akan menghasilkan leukotrien yang dilambangkan dengan LT. Untuk leukotrien atau LTA ini merupakan suatu leukotrien yang tidak stabil, sehingga dengan segera mungkin LTA ini akan berubah menjadi LTB4 dan juga LTC4. Dan untuk lebih lanjutnya ada LTD4 dan juga LTE4. Nah, selanjutnya jalur yang kedua yaitu jalur COX atau siklooksigenase. Untuk jalur siklooksigenase ini, asam arakidonat akan dikatabolisme atau dirombak menjadi endoperoksida. Nah, untuk selanjutnya prosesnya yaitu akan dihasilkan tromboksan atau XA2 dan prostalsiklin. Nah, untuk hasil tromboksan dan prostalsiklin dan juga bersamaan dengan prostaglandin ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang COX1 dan juga COX2. Untuk COX1 ini dia ada di jaringan seperti paru-paru, pencernaan, dan lain-lain. Sedangkan untuk COX2 ini dia berperan pada proses inflamasi atau peradangan. Untuk produk hasil degradasi itu, untuk 1 mol asam lemak arakidonat itu akan dihasilkan 10 asetil-CoA. Nah, untuk 1 mol asetil-CoA dapat menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Jadi apabila ada 10 asam arakidonat akan dihasilkan 10 ATP, 30 NADH, dan 10 FADH2. Untuk selanjutnya NADH ini bisa dikonversi bisa dirubah menjadi 3 ATP, sedangkan untuk FADH2 ini bisa dikonversi lagi atau dirubah melalui proses
lebih lanjut menghasilkan 2 ATP. Untuk pengendalian metabolisme atau degradasi asam arakidonak ini ada sesuai skema. Ini sebenarnya sama seperti tadi, ada stimulus atau rangsangan maka akan mengganggu membran sel dan fosfolipid itu akan menghasilkan asam arakidonat oleh bantuan enzim fosfolipase. Nah, untuk inhibitornya yaitu yang ada tanda minus itu ada fosfolipase inhibitornya yaitu kortikosteroid. Selanjutnya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, asam arakidonak akan mengalami 2 proses, yaitu lipoksigenase dan siklooksigenase. Nah, untuk lipoksigenase itu dia akan menghasilkan leukotrien, yaitu LTA, LTB, LTC, LTD, dan LTE. Untuk LTB itu, dia akan berperan pada phagocyte attraction dan aktivasi. Nah, berarti dia berperan dalam aktivasi dan atraksi dari fagosit. Selanjutnya, dia juga ujung-ujungnya akan berperan pada proses inflamasi atau peradangan. Untuk LTC4, D4, dan E4, dia akan berperan pada proses bronchial constriction dan increased secretion. Ada juga alteration of vascular permeability. Nanti itu dia ujung-ujungnya akan ada bronchospasm, congestion, dan mucus plugging. Itu bronchospasm itu penyempitan bronkus. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu jalur siklooksigenase. Itu penghambat atau inhibitornya adalah aspirin, yaitu yang ASA itu adalah aspirin. Selanjutnya untuk siklooksigenase telah kita ketahui tadi bahwa produknya adalah prostaglandin, di mana prostaglandin ini juga akan berhubungan dengan alterasi of vaskuler dan juga yang sudah saya katakan tadi yang ujung-ujungnya mengakibatkan bronchospasm. Nah, selanjutnya ada juga produk lain yaitu tromboxan dan prostacyclin. Nanti ujung-ujungnya atau secara keseluruhan untuk proses metabolisme asam arakidonat ini dia berperan dalam peristiwa inflamasi atau peradangan. Selanjutnya kita memasuki soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang metabolisme kolesterol. Untuk metabolisme kolesterol ini sebelumnya saya sudah ketik di Microsoft Word, kemudian saya screenshot lalu saya tuangkan ke sini karena ini penting. Nah, jadi kolesterol ini untuk metabolismenya dia akan dirubah dulu, mengalami proses pencernaan dulu dari mulut, kerongkongan sampai dia ke usus. Nah, selanjutnya kolesterol akan diabsorpsi oleh usus dan akan dimasukkan ke kilomikron dan dibentuk dalam mukosa. Jadi kilomikron itu nanti dia merupakan salah satu jenis dari lipoprotein yang dibentuknya itu dalam mukosa usus. Mukosa itu seperti kelenjar dalam usus itu. Nah, untuk kilomikron ini dia berperan dalam pengangkutan kolesterol menuju hati. Nah, selanjutnya setelah sampai di hati, maka kilomikron ini sudah tidak berperan lagi. Dia hanya mengangkut sampai hati. Untuk proses lebih lanjut itu ada namanya lipoprotein jenis VLDL atau very low density lipoprotein. Itu dia disekresikan dalam usus. Selanjutnya itu akan membentuk LDL atau low density lipoprotein melalui perantara IDL yaitu intermediate density lipoprotein. LDL itu akan membawa kolesterol ke seluruh tubuh, tapi dalam keadaan kadar kolesterol berlebih dalam darah, itu akan menggunakan HDL dalam darah untuk mengangkut kelebihan kolesterol menuju hati agar metabolisme kembali bisa terjadi dan disebar dan juga kolesterol itu bisa bisa diangkut seluruh tubuh itu lalu melalui sirkulasi darah. Jadi untuk metabolisme kolesterol ini kan
kolesterol itu ada yang dari makanan, berarti dia harus melalui proses pencernaan terlebih dahulu. Untuk lebih lanjutnya, dia akan diserap dalam usus, lalu dibawa ke hati, lalu ke seluruh tubuh. Nanti pada akhirnya dia akan diproses di dalam ginjal juga. Nah, ini secara singkatnya ada itu sebenarnya sintetis kolesterol itu dari asetil koenzim A. Kenapa dari asetil koenzim? Kenapa bisa asetil koenzim A? Karena sebelum-sebelumnya itu dia mengalami proses metabolisme yang lain. Metabolisme yang lain itu akan menghasilkan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini dia akan membentuk kolesterol. Selanjutnya, kolesterol ini akan ditransport atau dibawa ke hati oleh lipoprotein. Tadi yang membawa itu adalah kilomikron untuk ke hati. Selanjutnya di hati, kolesterol itu akan dikonversi. Lalu di sana dia akan menjadi asam empedu dan diekskresikan dengan empedu, oleh empedu. Nah, untuk bahaya kelebihan kolesterol itu sebenarnya ada yang bahaya, ada yang tidak. Untuk HDL sendiri atau high density lipoprotein, kalau dia kadarnya berlebih, dia itu akan membawa dampak baik bagi tubuh. Kenapa? Karena HDL ini berfungsi untuk membawa kolesterol berlebih keluar tubuh. Jadi kalau misalnya ada kolesterol yang berlebihan dan tidak mampu diangkut oleh LDL, maka HDL lah yang membantu untuk pengangkutan kolesterol dalam tubuh. Oleh karena itu, HDL ini sangat baik dan disebut dengan kolesterol baik. Sedangkan untuk kolesterol jahat itu ada LDL atau low density lipoprotein. Dia itu kalau dia kelebihan kadarnya dalam tubuh akan membawa dampak yang sangat buruk. Nah, kenapa? Karena LDL dapat meningkatkan resiko penyumbatan pembuluh darah dalam tubuh. Nah, untuk temannya LDL ini ada trigliserida. Untuk trigliserida ini juga kolesterol jahat, dan kalau misalnya dia menumpuk dalam pembuluh darah bersamaan dengan LDR itu akan dapat menghambat aliran darah. Untuk penyakit yang timbul itu ada arteri perifer, ada juga serangan jantung, ada stroke, dan juga ada batu empedu. Untuk arteri perifer ini ya memang terjadi karena adanya penimbunan kolesterol di dalam pembuluh darah, jadinya aliran darah itu tidak akan lancar. Untuk ciri-cirinya itu seperti kesemutan dan kaki itu rasanya sakit atau bagian tubuh lain itu rasanya sakit. Untuk yang serangan jantung sudah jelas karena ini berhubungan dengan kardio atau pembuluh darah juga, kardiovaskular atau pembuluh darah dan juga jantung. Kalau misalnya pembuluh darahnya itu tersumbat oleh kolesterol, maka aliran darah itu tidak akan lancar menuju jantung dan juga bisa mengakibatkan jantung gagal bekerja. Untuk yang ketiga, stroke, ya tentu ini sangat mungkin terjadi karena salah satu penyebab stroke itu adalah penyumbatan pembuluh darah. Dan penyumbatan pembuluh darah itu bisa diakibatkan oleh adanya LDL dan trigliserida yang menumpuk pada pembuluh darah. Nah, untuk batu empedu sendiri terjadi karena untuk untuk metabolisme kolesterol sendiri kan tadi terjadi di hati dan juga dapat diekskresikan oleh empedu. Apabila kolesterolnya itu terlalu banyak, maka empedu itu akan bekerja sangat berat. Jadinya dapat terbentuk seperti batu itu dari kolesterol yang tadi tidak mampu diekspresikan oleh empedu, itu akan mengendap dan membentuk seperti batu. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini ada metabolisme lipoprotein oleh salah satu video salah satu video. Nanti untuk linknya akan saya letakkan di deskripsi. Oke, kita langsung saja untuk penjelasan metabolisme protein berdasarkan video tersebut. Dikatakan untuk tahap awal metabolisme lipoprotein itu adalah proses pencernaan makanan yang berlangsung pada saluran pencernaan atau gastrointestinal tract atau GI tract. Untuk
Setelah mengalami pencernaan dan di usus itu pada jaringan IPTL-nya akan disekresikan kilomikron. Nah, untuk peranan kilomikron ini berperan dalam mengangkut triasilgliserol atau TAG. Selain TAG itu juga kilomikron berperan untuk mengangkut kolesterol dan kolesterol ester serta vitamin yang larut dalam lemak. Kilomikron ini mengangkut komponen-komponen tersebut ke hati. Untuk selanjutnya, perombakan triasilgliserol atau TAD oleh enzim lipoprotein lipase itu akan berubah menjadi asam lemak bebas, dan asam lemak bebas ini akan disimpan pada jaringan adiposa untuk dijadikan sumber energi. Selanjutnya, setelah sampai di hati, akan disekresikan VLDL atau very low density lipoprotein pada hepatosit atau sel-sel hati melalui serangkaian metabolisme. Kan ada metabolisme dari glukosa itu akan glikolisis akan menghasilkan pirufat, lalu dia menuju siklus Krebs, transport elektron, dan asetil-CoA yang dihasilkan itu dia akan membentuk kolesterol. Nah, untuk setelah di hati itu VLDL akan dibawa ke aliran pembuluh darah. Nah, VLDL pada sirkulasi darah itu akan mendegradasi akan membawa triasilgliserol dan terjadi degradasi oleh lipoprotein lipase yang mengakibatkan lipoprotein itu akan bentuknya itu berkurang atau mengecil, dan dia akan berubah menjadi intermediate density lipoprotein. Selanjutnya, setelah VLDL tadi berubah menjadi IDL oleh adanya degradasi TAG atau triasilgliserol oleh lipase lipoprotein. Nah, pada pembuluh darah ini ada salah satu lipoprotein juga, yaitu HDL. Nah, selanjutnya terjadi interaksi antara IDL dan HDL. Untuk interaksinya tersendiri, IDL akan memberikan triasilgliserolnya kepada HDL, dan HDL-nya akan memberikan kolesterolnya kepada IDL. Jadi setelah interaksi itu akan terbentuklah LDL atau low density lipoprotein. LDL ini dia bersifat sangat kaya kolesterol karena tadi diberikan oleh HDL kolesterolnya. Selanjutnya pada aliran darah LDL itu akan membawa membawa kolesterol itu menuju ke jaringan perifer dan kembali lagi ke hati. Nah, contohnya itu dia akan membawa ke ginjal dan juga akan membawa ke testis apabila untuk laki-laki. Kalau ke ginjal sendiri itu dia akan membentuk suatu asam lemak atau suatu produk baru yang berguna, atau juga untuk pengolahan lebih lanjut. Sedangkan untuk kolesterol dibawa ke testis itu akan membantu pembentukan hormon testosteron. Selanjutnya setelah membawa kolesterol ke jaringan perifer, LDL ini juga berperan untuk kembali ke dalam jaringan hati. Nah, untuk di hati itu akan ada reseptor yang sangat peka terhadap ApoB100. Nah, setelah dengan reseptor ini akan terjadi seperti daur ulang supaya bisa kembali melakukan metabolisme kolesterol seperti tahap-tahap sebelumnya. Untuk selanjutnya soal nomor 4, yaitu tentang siklus urea. Untuk siklus urea ini diawali dengan adanya pelepasan gugus amin dari asam-asam amino melalui reaksi transaminase dan deaminasi. Setelah
reaksi transaminase dan deaminase. Selanjutnya, gugus amin yang dilepaskan menjadi ion aminium selanjutnya masuk ke siklus urea dan berlangsung di hati. Pada gambar itu kan ada reaksi transaminasi dan juga deaminasi. Untuk transaminasi sendiri, misalnya suatu asam amino itu akan mengalami transaminasi dan menghasilkan suatu asam keto baru. Selanjutnya, asam keto yang dihasilkan itu akan mengalami deaminasi oksidatif, akan menghasilkan suatu asam keto baru juga. Selanjutnya, pada proses itu akan terjadi proses pelepasan gugus amonium. Untuk lebih lanjutnya, kita beralih ke bagan supaya lebih jelas. Nah, pada gambar itu ada karbon dioksida dan juga amonia. Sebenarnya untuk siklus urea ini merupakan reaksi dari karbon dioksida dengan amonia yang menghasilkan urea. Nah, secara lebih panjangnya untuk yang nomor 1, CaP atau karbonil fosfat itu dapat dihasilkan dari reaksi CO2 dengan NH3 oleh bantuan karbamyl fosfat sintetase. Nah, di proses yang pertama itu akan membutuhkan 2 molekul ATP atau membutuhkan energi. Selanjutnya, untuk proses yang kedua itu akan dibentuk sitrulin, yaitu melepaskan PI. PI itu kalau tidak salah fosfat inorganik atau fosfat anorganik. Selanjutnya, sitrulin itu dia akan menerima aspartat dalam tubuh. Nah, untuk selanjutnya dia akan memerlukan ATP lagi. Untuk proses yang ketiga dibantu oleh enzim argininosuksinat sintetase. Oleh karena itu, sitrulin tadi akan dikonversi menjadi argininosuksinat. Selanjutnya, proses yang keempat, argininosuksinat itu akan membentuk arginin oleh bantuan argininosuksinase dan melepaskan fumarat. Arginin yang sudah dihasilkan tadi akan mengalami proses kelima yaitu arginase yang menghasilkan urea. Urea ini nanti dia dilepaskan atau dikeluarkan dalam tubuh karena urea ini berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya untuk penyakit-penyakit yang dapat terjadi, yang pertama ada urin sirup maple karena adanya defisiensi beta-ketodekarboxilase, ada sinstinuria atau batu ginjal, ada uremia atau gagal ginjal, ada citrulinuria, ada juga mengganggu pH dalam darah karena kelebihan amonium, dan ada juga hiperaminemia 1 dan 2, ada juga keracunan amonia. Jadi ini bahaya-bahaya yang timbul apabila siklus ureanya terganggu. Selanjutnya soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 membahas tentang degradasi purin pirimidin serta kegunaan dan bahayanya apabila untuk metabolisme ini terganggu. Yang pertama ada degradasi purin. Untuk produk akhir degradasi atau katabolisme purin itu adalah asam urat, itu yang di pojok kanan bawah yaitu uric acid. Bisa dilihat pada gambar. Untuk prosesnya sendiri cukup rumit ya. Itu ada AMP, dia akan melepaskan NH3 menjadi IMP. Nah, itu ada IMP-nya lebih lanjut akan menerima H2O atau air akan menghasilkan PI. Itu akan menjadi inosin. Nah, apabila untuk AMP-nya kalau dia menerima air akan melepaskan PI dengan nukleotidase itu akan menghasilkan adenosin. Adenosin itu akan menerima H2O
Untuk adenosin itu akan menerima air atau H2O akan melepaskan NH3, itu dibantu dengan adenosin deaminase akan menghasilkan inosin. Nah, inosin yang dihasilkan dari dua jalur tadi itu akan membentuk hiposantin. Ya, hiposantin ini dia akan berubah menjadi santin oleh oksigen, ya, oleh interaksi dengan oksigen. Nah, untuk santin ini dia dibentuk dari GMP dan prosesnya itu tadi ada guanosin dan menjadi guanin. Selanjutnya untuk hiposantin atau santin ini akan langsung dia bisa menjadi asam urat oleh oksigen yang melepaskan H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, kenapa di sini ada guanin dan adenosin itu merupakan basa purin. Makanya dia bisa berubah dan bisa bereaksi menjadi uric acid, menjadi asam urat. Kalau misalnya dia dari GMP, berarti dia harus berubah dulu menjadi hiposantin, dia mengalami oksidasi karena menerima oksigen, maka dia berubah dulu menjadi santin. Kalau dia sudah dari GMP hasilnya dan juga dari guanin, berarti dia langsung menjadi santin. Untuk santin ini dia akan mengalami oksidasi dan bisa menghasilkan asam urat sebagai produknya. Untuk selanjutnya ada degradasi pirimidin. Untuk degradasi pirimidin ini dia berasal dari cistidin. Nah, dia akan menerima air atau H2O dan melepaskan molekul amonia. Selanjutnya berubah menjadi uridin. Itu akan menerima PI dan melepaskan ribosa 1-fosfat. Nah, uridin ini akan berubah menjadi urasil. Untuk basa urasil ini dia akan berubah menjadi dihidrourasil oleh penerimaan NADPH dan melepaskan NADP positif, NADP+. Selanjutnya dihidrourasil akan berubah menjadi beta. Dihidrourasil akan menerima air, akan selanjutnya berubah menjadi beta ureiodopropionat acid atau asam beta ureiodopropionat. Nah, untuk selanjutnya dia akan menerima air lagi, terhidrasi, sehingga dia menghasilkan beta-alanin. Selanjutnya fungsinya, purin dan pirimidin itu berfungsi dalam ekskresi asam urat dalam tubuh. Nah, basa purin dan pirimidin berperan dalam pembentukan DNA dan RNA. Jadi itu fungsi dari metabolisme purin dan pirimidin. Lalu bahayanya apabila terjadi defisiensi atau kejanggalan atau kegagalan dalam metabolisme ini akan mengakibatkan beberapa penyakit. Misalnya untuk kelainan akibat defisiensi purin ada sindrom Gout, ada sindrom Lesch-Nyhan, ada defisiensi adenosin deaminase, ada juga defisiensi purin nukleosid fosforilase. Sedangkan untuk kelainan akibat defisiensi pirimidin yang paling penting itu ada asiduria. Ini adalah soal yang terakhir, yaitu soal 6 dan 7 tentang rekayasa genetika. Kita langsung saja. Untuk soal nomor 6 dan 7 ini ditanyakan manfaat atau kegunaan dari rekayasa genetika. Nah, sebelumnya rekayasa genetika itu secara simpel atau secara sederhana dapat diartikan sebagai pengubahan genetika makhluk hidup untuk menghasilkan suatu hasil yang menguntungkan atau hasil yang lebih baik. Misalnya pada bidang pertanian itu rekayasa genetika atau mengubah genetiknya biasanya untuk menghasilkan produk-produk misalnya bibit unggul, buah yang tidak ada bijinya, tanaman yang tahan hama, dan juga
ada juga misalnya untuk tanaman itu misalnya dia hidupnya dan musim berbuahnya itu ada musimnya, tapi dengan rekayasa genetika dia bisa tidak perlu menunggu musim, dia bisa berbuah. Nah, contohnya pada gambar itu kan misalnya umumnya stroberi berwarna merah. Berkat rekayasa genetik dapat diciptakan tanaman stroberi yang menghasilkan buah berwarna biru. Itu contoh untuk di bidang pertanian. Sedangkan kalau untuk di kesehatan untuk rekayasa genetik itu biasanya digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh adanya kecacatan atau kerusakan genetik. Misalnya untuk kanker itu kan sel-selnya ada sel-sel pertumbuhannya. Sel-selnya tidak normal, pertumbuhan selnya tidak normal. Rekayasa genetiknya dengan cara untuk nukleus pada sel yang tidak normal itu diganti dengan nukleus sel yang sehat. Itu contoh pengobatan kankernya. Ada juga yang disebut dengan proyek genom manusia atau Human Genome Project atau HGP. Untuk HGP ini ada proyeknya dari tahun 1990 sampai 2003 dan berlanjut 2004 sampai 2010. Mungkin sampai sekarang, tapi ini data yang saya dapatkan. Untuk tahap-tahapnya itu pertama ada understanding the structure of genome. Itu maksudnya peneliti atau pelaksana proyek ini dia pertama-tama harus mempelajari struktur dari genom manusia. Nah, setelah mempelajari struktur dari genom manusia, lalu dilakukan proses yang kedua atau tahap yang kedua yaitu understanding the biology of genome, yaitu mempelajari genom dalam aspek biologis. Selanjutnya, tahap yang ketiga ada understanding the biology of disease. Setelah mempelajari genom-genom manusia dan juga secara biologis, maka peneliti itu akan mempelajari penyakit-penyakit yang dapat terjadi pada manusia. Setelah mempelajari penyakit, tahap yang keempat adalah advancing the science of medicine. Itu dilakukan pengembangan dari medicine itu obat. Pengembangan obat-obatan yang sekiranya dapat menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Dan yang terakhir ada improving the effectiveness of healthcare. Berarti dia tahap terakhir itu harus meningkatkan efektivitas dari healthcare. Healthcare itu seperti perawatan medis. Jadi secara singkatnya, proyek genom manusia ini bertujuan untuk pemetaan genom manusia. Genom itu seperti kromosom. Untuk manusia itu ada 23 pasang kromosom. Dan untuk pemetaan itu selanjutnya diteliti apakah genom-genom ini dapat berpotensi mengalami suatu penyakit. Nah, setelah dipelajari genom-genom tersebut, maka dilakukan pengembangan obat-obatan dan juga dosis tertentu supaya dapat menyembuhkan dari penyakit-penyakit yang terjadi berdasarkan genom-genom yang tadi sudah diteliti. Jadi itu saja untuk rekayasa genetik. Dengan berakhirnya pembahasan soal berakhir pula video ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan ketik. Selanjutnya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.